Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan perhitungan Bill of Quantity dari proyek pembangunan rumah tinggal Bapak Antoni. Yang pertama, kita akan menjelaskan rencana manajemen lingkup dari proyek ini. Yang pertama ada scope statement-nya, di mana proyek ini mencakup pekerjaan pembangunan rumah tinggal milik Bapak Antoni, dan lingkup yang menjadi tanggung jawab dari sektor engineering adalah dimulai dari pekerjaan persiapan, lalu ada pekerjaan struktur, pekerjaan MEP, hingga pekerjaan arsitektural. Dalam rencana manajemen lingkup, disebutkan bahwa pembuatan WBS atau WBS development di sini menggunakan WBS berdasarkan fase, di mana tahap pertama adalah menentukan produk luaran dari proyek ini berdasarkan kebutuhan dari owner. Setelah ditentukan produk luarannya, baru produk luaran itu akan dipaketkan menjadi beberapa kelompok. Dan kemudian disusun menjadi paket-paket pekerjaan yang dibentuk dalam diagram hierarki hingga 4 level. Dan aturan penomoran kamus WBS-nya itu berdasarkan kode paket pekerjaan di WBS tepatnya itu di level 3. Selanjutnya ada rencana pembuatan taking off, di mana taking off ini adalah yang akan menjadi acuan pembuatan Bill of Quantity. Pembuatan taking off ini mengacu pada paket-paket pekerjaan dalam WBS. Dan level 0 adalah nama proyek, level 1 itu adalah kelompok elemen besar, dan seterusnya hingga level 4 adalah sub-sub-bill atau sub-bill yang masih perlu dirincikan lagi aturan penomorannya tertulis. Level 1 itu menggunakan angka Romawi, level 2-4 itu menggunakan angka biasa. Dan dari scope statement di rencana manajemen lingkup tadi diperinci lagi di dalam project scope statement, yaitu ada product scope description-nya diperinci lagi dari pekerjaan perencanaan itu termasuk DED struktur, arsitektur, dan MEP. Struktur bawah itu terdiri dari penggalian tanah, pondasi, dan sloof. Struktur atas terdiri dari kolom, balok, plat lantai, dan atap. MEP itu mechanical dan plumbing, arsitektural, mulai dari dinding, lantai, plafon, pintu dan jendela, hingga pekerjaan finishing tangga. Dan yang menjadi project exclusion atau tidak menjadi tanggungan dari sektor engineering adalah pengurusan izin, pemasangan AC, interior, dan lain sebagainya. Tertulis di sini. Dari rencana pembuatan WBS tadi dibentuklah WBS seperti ini. Dan karena WBS ini berdasarkan fase, maka dibagi menjadi fase perencanaan, fase pembangunan, instalasi, hingga penyelesaian. Dan level 3 di sini adalah paket-paket pekerjaan yang kemudian masing-masing ini akan dibuatkan kamus WBS. Contohnya, yang pertama kita bisa lihat dari WBS Dictionary di pekerjaan struktur bawah. Kalau kita lihat di WBS-nya, potongan WBS-nya adalah seperti ini. Yang kita buatkan kamus WBS adalah paket-paket pekerjaan. Contohnya, kode 2.1.1, yaitu pekerjaan tanah yang menjadi tanggung jawab kontraktor utama. Deskripsi paket pekerjaannya adalah termasuk galian, timbunan, pemadatan, hingga pembersihan lahan. Acceptance kriterianya harus sesuai dengan standar dan juga memperhitungkan spasi bekisting. WBS Dictionary-nya dibuat hingga paling bawah, yaitu 4.2.3 finishing tangga. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan Bill of Quantity untuk struktur. Di WBS itu kita menghitung pekerjaan struktur bawah dan struktur atas. Kita mulai dari struktur bawah dulu. Yang pertama ada galian tanah. Ini kita bisa lihat gambarnya di DED, ukuran pondasinya hanya ada satu jenis, yaitu penampangnya 80x80 cm. Dan karena digunakan bekisting batako tebal 100 mm atau 10 cm, maka ukuran pondasinya ini kita tambahkan ke kiri 10 cm, ke kanan 10 cm, atas bawah 10 cm. Sehingga ukurannya menjadi 1 meter kali 1 meter. Tingginya adalah 30 cm atau 0,3 meter, sehingga kita akan dapatkan volumenya dalam meter kubik. Dan kuantitinya itu kita lihat dari denah juga. Ada 7 pondasi tengah, 7 pondasi tepi, dan ada 5 pondasi sudut. Begitu juga dengan lantai kerja dan pasir uruk yang bisa kita lihat di sini. Lantai kerja betonnya itu 5 cm, dan urukan pasirnya itu 10 cm. Nah, untuk perhitungan pondasi kan menggunakan beton bertulang. Kita mulai dari pembesian, yaitu dengan bar bending schedule. Kita masih pakai contoh yang sama, yaitu tipe pondasi P1
yang letaknya di tengah. Lalu untuk menghitung panjang A dan C adalah penjangkaran, di mana tingginya itu bisa kita cari dengan panjang di sini dikurangi dengan 2 kali selimut beton. Begitu juga dengan yang C, di sini A dan C-nya panjangnya sama. Lalu untuk panjang B atau yang horizontal berarti caranya adalah ukuran pondasinya dikurangi dengan selimut beton kiri dan kanan. Jadi 80 dikurangi selimut betonnya digunakan adalah 50 mm. Lalu di sini kita lihat tulangannya adalah D16-120 yang artinya tulangannya menggunakan diameter 16 dan spasi pemasangannya 120 mm. Sehingga untuk menentukan cutting length-nya adalah panjang B ditambah panjang A ditambah panjang C ditambah 2 kali bengkokan. Karena di kedua ujungnya ini pasti ada bengkokan. Di mana bengkokannya itu digunakan 6 kali diameter. Selanjutnya, untuk menghitung number of reinforcement-nya, panjang pondasinya itu kita bagi dengan spasi pemasangan tulangannya. Lalu kita bulatkan ke atas, dan karena ini baru yang bagian arah X, maka kita perlu kali 2 untuk yang bagian arah Y. Di sini, dan untuk menghitung length of bar-nya adalah kolom nomor 8 dikalikan kolom nomor 9 dikalikan dengan jumlah pondasinya. Maka kita akan dapatkan total length-nya dan kita kalikan dengan unit weight-nya sesuai dengan SMPI. Lalu kita akan dapatkan berat tulangan dalam kilogram. Yang kedua ini contoh P1 tapi yang letaknya di tepi. Berarti di sini hanya berbeda A dan C-nya itu berbeda ketinggiannya. Tapi cara hitungnya sama, di mana A dan C adalah penjangkaran. Kita bisa hitung dengan tingginya dikurangi 2 kali selimut beton, panjang B-nya tetap sama, dan di sini diameternya berbeda. D13-120 berarti digunakan diameter 13 dengan spasi pemasangannya adalah 120 mm. Cutting length-nya rumusnya adalah B tambah A tambah C ditambah 2 kali bengkokan. Dan number of reinforcement-nya sama, yaitu panjang pondasinya dibagi dengan spasi pemasangan tulangannya. Lalu dikalikan 2 untuk arah X dan Y. Nah, di sini jumlah pondasinya bisa kita lihat dari denah. Untuk perhitungan bekisting pondasi, kita perlu melihat dari detail juga, dari penampangnya. Jadi kalau kita lihat bentuk pondasinya itu adalah seperti ini. Ini kita ambil contoh yang P1 tengah lagi, di mana bentuknya ada balok dengan sebuah piramida terpancung. Jadi untuk menghitung bekisting itu adalah kita menghitung luas permukaan. Untuk balok ini berarti ada 4 sisi yang harus kita hitung. Jadi tinggal tingginya dikalikan dengan panjang pondasinya, kita kalikan dengan 4 karena ada 4 sisi. Dan kebetulan penampang pondasinya ini berbentuk persegi. Nah, untuk menghitung tingginya ini kita harus menggunakan perbandingan, yaitu dengan skala. Jadi ini ada yang berbentuk segitiga dan persegi panjang. Kalau kita hitung tingginya ini 0,1 dan yang bawah sini adalah 0,2. Jadi di sini kita pakai 0,2. Dan untuk bagian trapesiumnya kita harus lihat di sini, berarti kan kita butuh ketinggian dari trapesium itu. Cara mencarinya adalah bisa kita lihat di sini. Kita perlu cari yang bagian ini dulu, caranya adalah 80 dikurang 40 dibagi 2. Maka kita akan dapatkan 20 cm. Lalu yang bagian ke arah sini adalah 80 dikurangi 15 dibagi 2. Kita akan dapatkan 0,325 meter. Nah, dari sini ketinggiannya berarti ketinggian yang bagian segitiga ini, sehingga kita perlu mencari Pitagoras untuk mendapatkan tinggi si trapesiumnya. Karena kalau kita lihat dalam bentuk 3 dimensinya, ini kan berbentuk miring. Jadi kita perlu cari dengan menggunakan Pitagoras. Kalau kita udah dapatkan tingginya, tinggal kita masukkan ke rumus luas trapesium, dan kita akan dapatkan area total dari bekisting pondasinya. Selanjutnya, untuk perhitungan pekerjaan beton, dan untuk pondasi, tinggal kita masukin sesuai rumusnya aja. Nah, kalau kita lihat, karena pondasinya berbentuk trapesium, maka kita perlu membagi ke dalam 2 bangun, yaitu yang bawah ada bagian balok, dan yang atas adalah berbentuk piramida terpancung. Yang balok kita masukkan rumus panjang kali lebar kali tinggi, dan yang volume piramida terpancung kita masukkan sesuai rumusnya seperti ini. A1 adalah luas permukaan yang atas, atau luas permukaan kolom, A2 adalah luas permukaan si
penampang pondasinya, 80 kali 80 cm. Struktur atas merupakan struktur yang berada di atas permukaan tanah. Struktur ini memiliki peranan penting dalam kekokohan suatu bangunan. Selanjutnya ada bar bending schedule, kolom lantai 1 sampai lantai 2. Nah, B ini didapat dari rumus panjang kolom dikurang 2 kali selimut beton. Panjang kolomnya ini didapat dari nomor 3. Lalu ada A ini di rumusnya 40 kali dB. dB dari nomor 7. Cutting length, nilai B ditambah 2 kali A ditambah 2 kali 6 dB. Nah, nilai B ini dapat dari nomor 5. Nilai A didapat dari nomor 4. Kemudian 2 kali 6 dB, dB-nya didapat dari nomor 7. Milimeternya diubah jadi meter. Selanjutnya ada C. C ini rumus tinggi kolom dikurang 2 kali selimut beton. Tinggi kolomnya didapat dari ini, gambar yang di kiri, diubah menjadi meter, dikurang 2 kali selimut beton. Selanjutnya ada A. A ini didapat dari lebar kolom dikurang 2 kali selimut beton. Lebar kolomnya ini dari gambar yang kiri ini juga diubah menjadi meter, dikurang 2 kali selimut beton. Selanjutnya ada cutting length. Cutting length rumusnya 2 dikali A ditambah 2 kali C ditambah 2 kali bengkokan 6 dB. 2 dikali yang A-nya ini dapat dari nomor 4, kemudian ditambah 2 kali nilai C didapat dari nomor 6, ditambah 2 kali bengkokan 6 dB. dB-nya ini dapat dari yang nomor 7 ini. Selanjutnya ada jumlah tulangan sengkang, panjang kolom dibagi spasi. Panjang kolomnya ini dapat dari nomor 3 dibagi spasinya sama dengan 24 nos. Rumus luas backcasing adalah 2 dikali panjang tambah lebar kali tinggi kurang tebal plat. Ruas backcasing lantai 1 ke lantai 2 adalah 2 dikali panjangnya 0,4 tambah lebarnya 0,15 kali tingginya 3,5 kurang tebal platnya 0,12. Dapat hasilnya 3,718 meter persegi. Untuk total area, jumlah kolom 19 dikali 3,718 meter persegi didapat hasilnya 70,642. Selanjutnya pekerjaan beton. Rumus volume beton adalah panjang dikali lebar kali tinggi kurang tebal plat. Untuk panjangnya 0,4 dikali lebarnya 0,15 dikali tingginya 3,5 kurang tebal platnya 0,12. Didapat hasilnya 0,2028 meter pangkat 3. Untuk volume betonnya, jumlah kolomnya 19 dikali 0,2028 meter pangkat 3, dapat hasilnya 3,8532. Selanjutnya, termasuk dari struktur atas ada plat lantai. Dimulai dari perhitungan bar bending schedule untuk plat lantai, kita harus memperhitungkan panjang arah X dan arah Y-nya dari denah. Jadi dihitung satu-satu, dan ini kita ambil contoh yang panjang arah X-nya adalah 2,7 meter dan panjang arah Y-nya adalah 3,5 meter. Kalau kita lihat bentuknya adalah seperti ini. Untuk menghitung A-nya atau penjangkaran di sini adalah tebal plat dikurangi 2 kali selimut beton atas bawah. Ini yang bagian arah X dulu. Untuk menghitung panjang B-nya adalah panjang arah X. Panjang arah X-nya 2,7 meter dikurangi 2 kali selimut beton kiri dan kanannya. Lalu untuk menghitung jumlah tulangan yang bagian arah X ini, karena kita mau mencari jumlah tulangan yang sejajar dengan sumbu X, maka kita lihat dulu panjang sumbu Y-nya berapa, lalu kita bagi dengan spasi pemasangan tulangannya. Setelah itu dibulatkan ke atas dan dikali 2, karena tulangannya itu kalau plat ada atas dan bawah. Begitu juga dengan yang arah Y. Cara menghitung A-nya sama, B-nya juga sama, tapi digunakan panjang arah Y. Dan untuk menghitung jumlah tulangannya juga sama. Kalau mau mencari jumlah tulangan arah Y, berarti lihat dari jarak arah X ini, lalu kita bagi dengan spasinya, dan kita kalikan 2. Setelah itu, untuk rumus cutting length-nya adalah panjang B ditambah 2 kali panjang A, kiri dan kanan, ditambah 2 kali bengkokan. Setelah itu, kita bisa menghitung length of bar-nya. Cutting length dikali jumlah tulangan, dikalikan jumlah plat. Dikalikan dengan berat jenis, maka kita akan dapatkan jumlah tulangan plat dalam kilogram. Setelah itu, untuk menghitung area backcasting,
Berarti cara perhitungannya adalah panjang kali lebar ini untuk bawahnya, alasnya, ditambahkan dengan tebal pelat dikalikan dua sisi dikali panjang tambah lebar. Jadi ini luas di sekeliling pelatnya. Dan untuk pekerjaan beton plat lantai, karena bentuk plat lantai itu hanya seperti balok, jadi tinggal dikalikan dengan menggunakan rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tebal plat. Untuk barbering schedule balok, kita gunakan contoh tipe balok B1. Tulangannya ada tulangan utama atas dan bawah, lalu ada tambahan pada tumpuan atas dan lapangan bawah. Juga ada sengkang pada bagian tumpuan dan lapangan, di mana bagian tumpuan itu sepanjang 1/4 dari panjang balok di kedua ujungnya, dan bagian lapangan itu setengah dari panjang balok. Nah, cara hitungnya, kalau untuk tulangan utama, kita tentukan dulu panjang B-nya, yaitu panjang balok ditambahkan penjangkaran 2 kali 40 diameter. Setelah itu, untuk menghitung cutting length-nya adalah B ditambah bengkokan 2 kali 6 diameter baja. Dan untuk tulangan tumpuan tambahannya, B-nya adalah 1/4 panjang balok ditambah 40 diameter baja, karena di sini ada penjangkaran. Lalu untuk tulangan lapangan itu hanya setengah dari panjang balok, karena di sini tidak ada penjangkaran di tengah bentang. Nah, untuk tulangan sengkang itu cara menentukannya, kalau untuk panjang A adalah si lebar balok dikurangi dengan 2 kali selimut beton kiri dan kanan. Sedangkan untuk C-nya adalah tinggi balok dikurangi 2 kali selimut beton atas dan bawah. Sehingga cutting length untuk sengkangnya adalah 2 kali A tambah 2 kali C ditambah 2 kali bengkokan. Untuk perhitungan jumlah tulangan sengkangnya itu, yang bagian tumpuan adalah 1/4 panjang balok dibagi dengan spasi pemasangan sengkangnya. Lalu setelah dibulatkan ke atas dikalikan 2 karena ada di ujung kiri dan kanan. Sedangkan untuk bagian lapangannya, setengah dari panjang balok dibagi dengan spasi pemasangan sengkang. Setelah itu, sama seperti barbering schedule bagian struktur lainnya, akan didapatkan berat dalam kilogram setelah total length-nya ini dikalikan dengan unit weight sesuai dengan SMPI. Pekerjaan backcasting pada balok. Rumus luas backcasting adalah 2 sisi kali panjang balok kali tinggi balok kurang tebal plat. 2 dikali panjang balok 1,08 dikali tinggi balok 0,35 kurang tebal plat 0,10, didapat hasilnya 0,54 meter pangkat 2. Selanjutnya, pekerjaan beton pada balok. Rumus volume beton adalah panjang balok dikali lebar balok kali tinggi balok kurang tebal plat. Panjangnya 1,08 dikali lebarnya 0,15 dikali tingginya 0,35 kurang 0,10 tebalnya. Didapat hasilnya 0,041 meter pangkat 3. 0,041 ini dan 0,540 ini didapat dari hasil perhitungan dari slide sebelumnya. Yang ini yang 0,54 dan yang ini 0,041-nya. Selanjutnya, pekerjaan beton dan backcasting pada atap. Rumus backcasting adalah lebar kali panjang tambah lebar kali tambah panjang kali 2 sisi kali tebal. Sama dengan lebarnya 3,5 dikali panjangnya 8 ditambah lebarnya 3,5 tambah panjang 8 kali 2 sisi kali tebalnya 0,8. Dapat hasilnya untuk area backcasting yaitu 46,40 meter persegi. Selanjutnya untuk beton, rumusnya itu panjang kali lebar kali tebal. Panjangnya 8 kali lebar 3,5 kali tebalnya 0,8, didapat hasilnya 22,40 meter pangkat 3 untuk volume beton. BQ arsitektur. Pekerjaan arsitektur sesuai BBS mencakup pekerjaan dinding dan pintu serta plafon dan lantai. Pekerjaan dinding. Dinding luar dan pelapisnya. Rumus luas dinding sama dengan panjang perimeter bangunan dikali tinggi kurang luas bukaan. Untuk mencari luas dinding luar menggunakan panjang 3,50 kali tinggi 3,45 dapat hasilnya 12,08. Selanjutnya untuk mencari luasan pengurang menggunakan panjang 2,65 dikali tingginya 2,20 dapat hasilnya 5,83. Untuk luas dinding luar dikurang luas pengurangnya didapat 6,25. Untuk pekerjaan plester dan cat sesuai dengan luas dindingnya. Contoh bagian kotak biru ini
Total panjangnya dihitung menggunakan AutoCAD. Lalu tingginya adalah 345 sesuai gambar, dan pengurangnya ada J5, P5, dan PJG. Dinding dalam. Rumus luas dinding sama dengan panjang perimeter bangunan dikali tinggi kurang luas bukaan. Luas dinding dalam, rumusnya panjang 1,50 dikali tinggi 3,45. Luas pengurangnya panjang 0,70 dikali 2,20 tingginya sama dengan 1,54. Untuk luas dinding dalam dikurang luas pengurangnya, didapat hasilnya 3,41. Yang garis-garis kuning ini merupakan dinding dalam. Kita memakai contoh lantai 1 sehingga tingginya dilihat dari ketinggian lantai 1 ke lantai 2, yaitu 345. Pelapis dinding dalam. Luas pelapis dinding dalam sama dengan perimeter ruangan dikali tinggi plafon kurang luas bukaan. Untuk contoh perhitungannya menggunakan kamar utama, luas dinding dalam rumusnya yaitu perimeter 15,40 dikali tingginya 3,30 dapat hasilnya 50,82. Untuk rumus luasan pengurangannya itu panjang 0,70 dikali tingginya 2,10 dapat hasilnya 1,47. Untuk luas dindingnya, rumusnya yaitu luas dinding dalam dikurang luas pengurangnya kurang luas kosongnya dapat hasilnya 42,70. Untuk pekerjaan plester dan cat sesuai dengan luas dindingnya. Yang di kotak hijau ini contoh perhitungannya ada di slide sebelumnya. Pekerjaan pelapis lantai. Pemasangan granita ukuran 60 x 60 cm. Rumus luas area lantai sama dengan panjang ruangan kali lebar ruangan. Untuk contoh perhitungannya menggunakan luas area lantai ruang tidur utama. Itu panjangnya 4,38 dikali lebarnya 3,32. Dapat hasilnya 14,54 meter kuadrat. Selanjutnya untuk jumlah tile sama dengan luas total area. Total area lantai 1 61,25 ditambah total area lantai 2 83,64 ditambah total area lantai atap 2,54. Didapat hasilnya 147,43. Selanjutnya dibagi luas tile 0,6 kali 0,6 sama dengan 409,52. Dibulatkan ke atas menjadi 410 unit. Pekerjaan plafon. Rumus luas sama dengan panjang ruangan kali lebar ruangan. Untuk contoh perhitungannya kita menggunakan luas dapur yaitu panjangnya 3,82 dikali lebarnya 3,32. Dapat hasilnya 12,68 meter kuadrat. Untuk total luas plafon gipsumnya, luas plafon gipsum lantai 1 tambah luas plafon gipsum lantai 2 tambah luas plafon gipsum lantai atap sama dengan 147,35 meter kuadrat. Pekerjaan rangka hollow. Rangka hollow yang dipakai 4 x 4 cm. Panjang hollow rumusnya panjang dibagi spasi antar hollow dikali lebar, ditambah lebar dibagi spasi antar hollow dikali panjang. Panjang ini didapat dari gambar 373 cm, kemudian dibagi spasi antar hollow didapat dari gambar potongan 60 cm, selanjutnya lebar 332 cm. Semua satuannya diubah menjadi meter, kemudian dapat jumlah panjang hollow. Hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya pekerjaan tangga. Pekerjaan tangga merupakan pekerjaan beton bertulang struktur tangga yang berfungsi sebagai tempat naik turunnya antar lantai. Lalu ada pekerjaan tangga lantai 1 sampai lantai 2. Rumus yang dipakai luas area sama dengan panjang kali lebar. Didapat areanya dilihat dari denah tangga lantai 1 sampai lantai 2. Setelah didapat areanya, lalu ditotalkan areanya didapat hasil 6,20 meter persegi. Selanjutnya pekerjaan tangga lantai 2 sampai lantai atap. Luas area yang dipakai di sini ada dua rumus, karena di sini ada yang persegi dan segitiga. Luas area untuk persegi panjang kali lebar itu untuk tangga 1 sampai 5 dan 10 sampai 18. Kemudian luas area untuk yang segitiga panjang kali lebar dibagi 2 untuk tangga 6 sampai 9. Setelah udah dapat areanya ditotalkan didapat 5,45 meter persegi. Pekerjaan pintu. Pemasangan pintu PJG 2 buah, 1 di lantai 1 dan 1 di lantai 2. Pintu P1 1 buah di lantai 1, pintu P2 1 buah di lantai 1,
pintu P3 7 buah, 2 di lantai 1 dan 5 di lantai 2, pintu P4 4 buah, 2 di lantai 1 dan 2 di lantai 2, pintu P5 1 buah di lantai 2, pintu P6 1 buah di lantai atap. Selanjutnya pekerjaan jendela. Pemasangan jendela J1 1 buah di lantai 1, jendela J2 2 buah di lantai 1, jendela J3 1 buah di lantai 1, jendela J4 5 buah, 1 di lantai 1 dan 4 di lantai 2, jendela J5 1 buah di lantai 2, jendela J6 1 buah di lantai 2. Selanjutnya ada beki MEP. Nah, ini WBS-nya ada pekerjaan plumbing, pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Pekerjaan plumbing dan sanitasi. Nah, ini pekerjaan sanitasi. Yang pertama ada kloset duduk ex American Standard 2 buah. Yang kedua ada wastafel ex American Standard 1 buah. Yang ketiga shower ex American Standard 2 buah. Yang keempat keran air ex American Standard 1 buah. Selanjutnya instalasi air bersih menggunakan diameter 3/4 in PVC setara wafin tipe D. Dapatnya dari menyesuaikan tinggi lantai dapat 4 meter. Yang kedua aksesoris pipa air bersih ex Rucika Lamsam. Selanjutnya instalasi air kotor. Yang pertama aksesoris plumbing ex Rucika Lamsam. Yang kedua diameter 3 in PVC setara wafin tipe D. Didapat dari tinggi lantai ditambah pipa di lantai 2 dengan skala 1:100. Didapat 7 meter. Selanjutnya instalasi air hujan dan air bekas. Yang pertama ada diameter 4 in PVC setara wafin tipe D 21 meter. Dilambangkan dengan kotak hitam dengan skala 1:100. Selanjutnya diameter 3 in PVC setara wafin tipe D 24 meter dengan lambang kotak biru dengan menyusukan 3 lantai. Ini ada kotak biru. Selanjutnya instalasi air bekas diameter 3 in PVC setara wafin tipe D 4 meter, itu juga menyusulkan 3 lantai 1. Selanjutnya diameter 4 in PVC setara wafin tipe D 24 meter, didapat dari skala 1:100. Selanjutnya aksesoris ex Rucika Lamsam. Yang selanjutnya floor drain ex Toto 3 buah, dapat dari kotak ungu ini. Selanjutnya diameter 6 in PVC setara wafin tipe D 3 meter, itu dari kotak merah skala 1:100. Selanjutnya ada pekerjaan listrik. Nah, ini armatur dan instalasi. Ada lampu pijar 18 watt X lokal 6 buah, daun LED 18 watt X lokal 25 buah, X house X Panasonic 2 buah, stop kontak X Broco 15 buah, outlet televisi X Panasonic 3 buah, saklar ganda X Broco 5 buah, saklar tunggal X Broco 4 buah, AC indoor 3/4 PK X Panasonic 4 buah, instalasi AC plus pembuangan X Tecom 7 titik, AC outdoor X Panasonic 3 buah, stop kontak AC X Broco 3 buah. Ini semuanya dilambangkan di keterangan yang ada di sini di data ini. Selanjutnya ada diagram wiring. Ada kabel tufer arus 4x6 mm, dipakai 7,5 meter, box panel Hager 8 grup 1 buah, MCB 1 fase, Merin Gerin 3 buah, KWH meter 24 ampere 1 buah. Ini KWH meternya 24 ampere ditunjukkan di panel merah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.